Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo ya diyakini diam-diam selidiki pemilik akun Fufu Fafa. Saya menduga ya begitu kan ya. Kenapa? Karena secara realitas bahwa kenapa akun Fufu Fafa ini menjadi viral hari ini, karena yang dulu pendukung Fufu Fafa begitu kan ya, sudah sekarang ini kecewa terhadap kepemimpinan dari seorang Jokowi. Yang jelas akun Fufu Fafa ini adalah pendukung Jokowi begitu kan. Maka secara tidak langsung ini ya tim-tim Prabowo harus menyelidiki siapa di balik ini semua. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, yang jelas di tahun 2029 kalau Prabowo ya ungkit-ungkit kembali ya, kalau Prabowo mau calon lagi begitu kan, 2 periode, maka yang jelas akun Fufu Fafa ini bukan tidak mungkin ada akun Fufu yang lain begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya pasti kata-kata komentar menjelekkan Prabowo pasti muncul lagi di situ begitu ya. Jadi kenapa kemarin di tahun 2024 saat Pilpres, kenapa polarisasi itu agak menurun begitu? Karena pada kenyataannya diimbangi dengan pendukung-pendukung Anies Baswedan, ya. Pendukung 01, pengusung perubahan di situ begitu. Yang jelas-jelas jauh dari kata polarisasi yang dibangun untuk mereka. Terus kemudian Prabowo juga sama, ya, karena pendukung-pendukung Jokowi sebagian kepada Prabowo. Terus kemudian ya Pak Ganjar begitu kan, ya juga sama mereka. Artinya secara tidak langsung polarisasi itu turun. Coba bayangkan di tahun 2019, kritikan kepada Prabowo sangat luar biasa. 2014 sangat luar biasa. Karena itu adalah semua ulah pendukung-pendukung dari seorang Jokowi begitu kan, ya. Yang sekarang ini mungkin agak kecewa terhadap mereka. Inilah pada kenyataannya anak-anak Abah ini sebenarnya tidak perlulah ikut-ikutan masalah ini sebenarnya. Tapi pada kenyataannya juga menjadi reaksi yang bumerang ya kepada kritikan-kritikan akun Fufu Fafa itu yang dianggap terafiliasi kepada salah satu orang yang kemudian ya dugaan-dugaannya ya yang sekarang kita lihat saja sudah jelas begitu apa yang disampaikan di media begitu kan. Makanya hal ini harus diungkit kembali. Mestinya ya Prabowo nantinya harus benar-benar hati-hati. Takut apa? Ya takut ya menjadi lawan lah begitu kan. Bukan tidak mungkin Gibran ini akan menjadi lawan seorang Prabowo nantinya ya. Bayangkan orang akan memprediksi begini. Kalau seumpama Gibran dengan Anies Baswedan mereka bersatu di tahun 2029 dapat partai yang kemudian bisa mengusung dia. Bagaimana tidak begitu kan? Ini kan politik begitu. Ini kan politik. Artinya walaupun secara itu tidak mungkin bukan tidak mungkin begitu kan. Ya pasti ya kalkulasi politiknya seperti itu. Ya, coba kita baca komentar-komentar dari netizen karena ini banyak sekali ya. Ayo ya exploitable ya kasihan ya kasih ini aja sudah kurang jelas apalagi kata netizen begitu kan, ini sudah dibongkar habis-habisan begitu kan ya. Mustahil dia diem aja, wong nilai 11 dari 100 aja diingat terus, ya betul begitu kan, pasti begitu kan ya. Kita lihat saja mungkin ya karena ini belum dilantik seorang Prabowo begitu kan ya, mestinya hati-hati begitu ya. Ya makanya dengan adanya diberi kasih nilai 11 dari 100 saja sudah seperti itu, apalagi begitu kan, apalagi dengan dihina seperti itu. Kalau Pak Prabowo punya nyali besar sama itu akun meskipun udah valid siapa orangnya, harusnya 1 hari setelah pelantikan itu diturunkan saja. Saya siap pendukung ya petisi pemakzulan sama orang-orang terpilih 11 dari 100. Karma tak melihat dan tempat. Apakah Pak Prabowo akan terus tunduk ya dan dari kemunafikan ya, dari kebohongan ya orang-orang yang menjelekkan Prabowo. Jadi saya kira kita sudah matang begitu kan ya. Saya 2014-2019 pendukung Prabowo sudah matang dengan kritikan-kritikan dengan hinaan-hinaan itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya sekarang sudah kembali. Mungkin ada karma begitu ya. Gak tahu wallahualam. Kita lihat saja. Ini kalau kalau ada orang yang sudah ditemukan pemilik akun itu, maka ini bisa menjadi delay aduan karena undang-undang ITE begitu kan ya. Secara tidak langsung seperti itu. Tapi kan harus harus yang melaporkan dari Prabowo juga begitu kan ya. Saya kira kalau bukan Prabowo tidak bisa begitu. Nah inilah politik yang ada. Makanya
dengan adanya situasi politik ini kan banyak yang kemudian mengatakan bahwa ini harus dilawan akun Fufu Fafa ini ya, karena sudah keterlaluan kabarnya. Coba kita baca dari pengamat ini. Prabowo diyakini diam-diam selidiki pemilik akun Fufu Fafa. Yang jelas ini jelas begitu kan ya. Sebagai pensiunan Jenderal TNI, Prabowo Subianto tentunya tidak akan tinggal diam untuk menyelidiki sosok di balik akun Kaskus Fufu Fafa ini. Pengamat politik dan mention cipta MC Matrik Wildan Hakim mengatakan, dengan pengetahuan dengan akses intelijen yang dimilikinya, mantan Danjen Kopassus ini tidak tinggal diam. Prabowo berupaya mencari tahu siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa itu. Wildan kepada kantor berita politik RMOL. Apalagi melihat data di Google Trend selama 7 hari terakhir, pencarian warganet Indonesia terhadap akun Fufu Fafa di internet tergolonglah sangat tinggi. Persentase pencarian menyentuh angka 79-100%, angka itu tergolonglah sangat tinggi. Warganet terlihat semakin penasaran tentang isu ya akun Fufu Fafa ini. Pada 10 September 2024, pada 15 September terlihat tren pencarian informasi seputar Fufu Fafa menyentuh angka 100%. Warganet ini terlihat takut tertinggal momentum, ada fear of missing out atas polemik di Fufu Fafa. Yang jelas pada akhirnya kebenaran akan terkuak, publik Indonesia harus bersabar dulu, pungkas Wildan. Wah, saya kira ini trennya sama-sama tren begitu kan. Dalam artian anak Abah, Anies Baswedan itu kan trennya juga tinggi begitu ya, penelusuran itu. Ini ada yang sekiranya kalau ini sudah tren ya, nama akun Fufu Fafa itu milik siapa? Ini sebenarnya kenapa institusi tertinggi itu agak diam? Seperti Polri, seperti yang lain begitu kan ya, agak diam begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah seharusnya kan harus ada keterlibatan begitu kan ya, harus ada sebagai penyeimbang di situ begitu ya, baik dari si A, si B dan si C begitu kan. Artinya secara tidak langsung penyeimbang itu adalah ketika ada yang bergejolak di masyarakat, maka kan ada di tengah-tengah siapa pemilik akun itu begitu. Nampaknya semuanya terdiam. Makanya dengan adanya seperti ini ya, saya pribadi begitu kan ya, saya pribadi menganggap bahwa coba institusi besar ini begitu kan ya, klarifikasi siapa pemilik akun itu biar jelas, biar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Kalau menjadi bola liar di masyarakat, wah ini kacau begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa masyarakat terus membicarakan masalah ini, seperti ijazah ini, seperti dugaan ijazah palsu begitu kan. Dibicarakan terus begitu ya, sampai kapanpun itu begitu. Makanya dengan adanya ini saya kira seperti Polri, seperti Kominfo berikan klarifikasi siapa pemilik akun itu aja begitu kan. Walaupun bukan punya Gibran, walaupun yang lain, yang penting tahu masyarakatnya. Ya sebut namanya, jumpa presiden di situ begitu kan. Biar apa? Biar kita tahu siapa pemilik akun itu begitu ya. Ya saya kira kalau kalau bukan punya Gibran kan, tapi yang jelas itu adalah pendukung seorang Jokowi begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di Cakrem.